Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku ya kelas 9 yang Bapak banggakan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menyampaikan pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Adapun materi pembelajaran pada hari ini bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia di sini meliputi pembelahan sel, Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan yang pertama, sel itu mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan kedua adalah untuk perbaikan. Ya, pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuh kalian? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuh kalian yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kalian tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, alasan yang terakhir, yang ketiga, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual atau secara kawin atau dikenal dengan generatif, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnis cellula e cellula.
Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Baik, kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik. Identik di sini artinya sama secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau disebut diploid. Misalnya sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga jumlah kromosomnya 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual atau tak kawin vegetatif. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu yang pertama profase. Profase di sini ciri-cirinya adalah yang pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Ciri yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Ciri yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, ciri yang kelima, benang spidel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase yang kedua adalah metafase. Nah, metafase ini juga memiliki ciri-ciri. Ya. Yang pertama, ciri dari metafase, terbentuk benang spidel kromosom yang terlihat semakin jelas. Yang kedua, kromosom berada di daerah ekuator sel. Yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Yang keempat, pada setiap sentromer ada 2 kinetokur yang masing-masing dikaitkan dengan benang spidel. Nah, itu ciri-ciri dari fase pembelahan secara metafase, ada 4. Nah, yang ketiga, fase
fase ketiga dari pembelahan mitosis adalah anafase. Nah, anafase ini cirinya yang pertama, benang-benang spidel memendek. Yang kedua, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga, mulai terjadi sitokinesis, ya, atau sitokinesisnya mulai, ya. Nah, itu ciri daripada fase pembelahan anafase. Selanjutnya, fase pembelahan mitosis yang keempat, yaitu telofase. Nah, telofase ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Yang ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang keempat, terbentuk membran nukleus atau inti sel di luar anak inti. Yang keempat, sitokinesis selesai, terbentuk dua sel anakan. Nah, jadi pembelahan mitosis itu terjadi melalui 4 fase pembelahan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Biar lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut dari pembelahan mitosis dengan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing fase, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita ke selama anafase, sitoplasma mulai terbelah yang disebut dengan sitokinesis tadi. Nah, pada saat sitokinesis, sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian dan terbentuk sekat sel baru. Sekat tersebut memisahkan inti dalam sel sehingga terbentuk 2 sel anakan. Jadi, pada pembelahan mitosis terjadi karyokinesis dan sitokinesis. Nah, apa itu karyokinesis dan apa itu sitokinesis? Karyokinesis adalah pembelahan inti menjadi 2, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma sel. Nah, selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual atau secara kawin generatif, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Gamet adalah alat kelamin. Nah, pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis itu terdiri atas 2 proses utama, ya. Nah, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi pada tahapan meiosis 1 dan meiosis 2, fasenya sama dengan pembelahan pada sel mitosis. Bisa kita lihat pada gambar berikut, ya. Pada pembelahan meiosis, meiosis pertama terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada profase 1, membran inti mulai menghilang, ya. Nah, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil
atau disebut fragmen dan terbentuk gelendung pembelahan. Kemudian proses 1 cirinya benang-benang kromatin dan terancam homolog berpasangan, ya. Kemudian pada metafase 1 kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromel mengarah ke kutub, ya. Anafase 1 membran sel mulai melekuk di bagian tengahnya, ya. Nah, kemudian telofase 1 nukleus anak inti sel mulai terbentuk, ya. Nah, kemudian ya, pada meiosis 2 itu sama dengan fase pada meiosis 1, ya, yaitu ada profase 2, ada metafase 2, ada anafase 2, ada telofase 2, ya, yang mana masing-masing dalam melakukan pembelahannya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada profase 2, membran, nukleus atau inti sel dan nukleolus mulai menghilang kembali, ya. Nah, kemudian pada metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 kromotid tertarik ke bidang ekuator. Itu daripada metafase 2. Ya, anafase 2. Anafase 2 di sini, ya, pada akhir anafase membran sel mulai melengkung. Nah, itu pada metafase ya kedua. Nah, kalau pada anafase kedua, kromotidnya tadi bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, kemudian pada telofase 2, kromotid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Nah, bisa kalian amati pada gambar ini, ya. Ini gambar yang menjelaskan fase-fase pembelahan meiosis. Nah, jadi oleh karena pada proses pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induk, meiosis berfungsi untuk menghasilkan gamet atau alat kelamin yang secara genetik keturunan tidak identik atau tidak sama dengan induknya, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Nah, jadi antara pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis itu memiliki perbedaan di dalam melakukan pembelahan, ya. Nah, kalau pembelahan mitosis itu dia menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk tadi. Itu dikatakan sebagai pembelahan mitosis, ya. Yang mana pembelahan mitosis tadi terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Beda dengan pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan meiosis
disebut juga dengan pembelahan redoksi. Kenapa disebut dengan pembelahan redoksi? Karena jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Makanya pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan redoksi. Yang mana dalam pembelahannya ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Nah, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat untuk selalu belajar. Ya. Kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.